Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wazidna ilman ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari menjelang berbuka ini di hari yang ke-5 ya, di bulan Ramadan, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat mengadakan majelis ta'lim di bulan mulia. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal kebaikan, menambah keutamaan dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Rabbul Alamin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Yusuf, di mana telah kita jelaskan sampai pada ayat 10 di pertemuan sebelumnya, bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam yang ingin melakukan makar, tipu daya, perbuatan jahat kepada saudaranya sendiri, yaitu Yusuf. Dikarenakan mereka cemburu dan muncul hasad pada diri mereka, disebabkan Nabi Yakub menurut pandangan mereka, bapak mereka sendiri, itu tidak adil atau pilih kasih kepada Yusuf. Jadi hanya Yusuf yang diperhatikan, sementara kami tidak. Padahal kami jumlahnya lebih banyak. Jumlah kami lebih banyak, sementara dia dan saudaranya, saudara Nabi Yusuf, maksudnya Benyamin, itu sedikit. Kenapa bisa bapak kita lebih sayang kepada Yusuf dan saudaranya ketimbang kita? Maka dari sanalah mereka merencanakan rencana jahat. Mereka ingin membunuh Nabi Yusuf atau ingin membuangnya, dengan maksud dan tujuan supaya kelak bapaknya hanya fokus perhatiannya kepada mereka saja dan melupakan Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah itu mereka berniat, setelah melakukan perbuatan jahat itu, nanti kita akan jadi orang baik, kita bertaubat dan jadi orang soleh. Nah, maka dari dua pilihan, apakah membunuh Yusuf atau membuang Yusuf, maka salah seorang saudaranya yang tertua, yang disebutkan dalam tafsir bernama Yahuda, ini yang menasihatkan jangan membunuh Yusuf, jangan membunuh Nabi Yusuf. Kenapa? Ya karena pembunuhan itu adalah dosa besar. Maka ia menasihati saudara-saudaranya, kalau membunuhnya jangan, karena dosanya besar. Nah, akan tetapi kita buang saja Nabi Yusuf ke tempat yang sangat jauh. Iya. Karena yang terpenting adalah bagaimana bisa menjauhkan Nabi Yusuf dengan
dengan bapak kita kan. Iya. Kalau tujuan itu sudah tercapai, maka sudah, tidak perlu harus membunuh Yusuf. Jadi yang terpenting bagaimana dia jauh dari kita dan bapak kita. Maka kita buang saja Yusuf, kita asingkan dia. Kita buat dia tidak bisa berjumpa lagi dengan bapak kita. Nah, disebutkan bahwa orang yang berkata ini yang paling baik di antara mereka. Maksudnya yang paling baik dari mereka-mereka yang buruk ya. Ya sebenarnya ini juga perbuatan jahat, menjauhkan Nabi Yusuf, membuang Nabi Yusuf. Tetapi lebih ringan kalau dibandingkan dengan harus membunuh Yusuf. Nah, dan memang keburukan, kejahatan itu bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya. Ya kalau mau dibandingkan dengan membunuh, ya membuang, ini lebih ringan. Lebih ringan. Iya. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, mereka bermaksud membuang Nabi Yusuf supaya bisa terjauhkan darinya dengan bapaknya. Maka mereka pun membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, supaya nanti kalau ada orang yang lewat, musafir yang lewat, maka Nabi Yusuf bisa dipungut oleh mereka. Setelah itu kita sudah bisa beristirahat dari Yusuf. Nah, kita sudah tenang, sehingga tidak ada kebutuhan, tidak perlu kita membunuh dia. Ini kalau kita betul-betul ingin menjalankan perbuatan makar jahat ini. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, itu yang nampak pada ayat yang ke-10 di mana Allah berfirman, qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Nah, kalau kita lihat, maka saudara-saudara Yusuf ini telah melakukan suatu perbuatan yang sangat besar, dari dosa besar. Ya, kalau kita lihat, pertama, niat ingin membunuh Yusuf, ini sudah dosa. Kemudian yang kedua, durhaka kepada bapaknya yang merupakan seorang nabi, yaitu Yakub alaihi salam. Iya. Karena perbuatan memisahkan anak dari orang tuanya, apalagi itu dilakukan oleh saudara-saudaranya sendiri, itu kan membuat sedih orang tua, dan itu adalah kedurhakaan. Jadi seorang anak kalau membuat sedih orang tuanya, apalagi sampai membuat orang tuanya menangis, maka itu anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Apalagi sampai orang tuanya menitikkan air mata karenanya. Nah, itu kedurhakaan sama orang tua. Iya. Kemudian juga yang ketiga, dari perbuatan yang mereka lakukan, dari kejahatan yang mereka lakukan, yaitu kedustaan. Oleh karenanya mereka pada lanjutan kisah itu diceritakan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf itu mengarang cerita, membuat cerita seolah-olah Nabi Yusuf telah mati, dimakan oleh serigala, padahal hal itu cuman kedustaan, dan dusta itu adalah dosa. Kemudian yang keempat, ya, dengan sebab mereka, Nabi Yusuf alaihi salam pada akhirnya yang tadinya orang merdeka menjadi seorang budak yang diperjualbelikan. Nah, ini mengubah status Nabi Yusuf yang tadinya orang mulia kemudian menjadi seorang budak. Kemudian yang kelima, yaitu memisahkan seorang anak dari orang tuanya. Iya, memisahkan anak dari orang tuanya. Nah, ini adalah suatu dosa. Dari sanalah sebagian ulama
membantah pendapat bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf 11 orang ini setelahnya menjadi nabi dan rasul atau menjadi seorang nabi, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Iya, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah 11 orang saudara Nabi Yusuf ini, terutama yang 10 yang melakukan kejahatan itu, apakah menjadi seorang nabi ataukah tidak? Sebagian ulama menyebut mereka setelah bertobat menjadi nabi, tapi sebagian lain mengatakan tidak, karena dari sifat para nabi, walaupun mereka belum diangkat menjadi nabi, mereka tidak pernah melakukan dosa besar. Iya, apalagi setelah menjadi seorang nabi. Walaupun ya kita katakan bahwasanya perbuatan ini mereka lakukan kan sebelum mereka bertaubat, sebelum mereka menjadi orang baik, sebelum hal tersebut mereka lakukan ini. Nah, wallahu alam, ya ada silang pendapat di kalangan ulama terkait dengan hal tersebut. Baik. Maka intinya ya, kejahatan yang dilakukan oleh saudara Nabi Yusuf itu dengan sebab karena mereka memandang bahwa Nabi Yakub tidak adil, atau bahasa sebagian kita pilih kasih terhadap anaknya, karena lebih mengutamakan Yusuf ketimbang yang lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah benar Nabi Yakub seperti itu? Nabi Yakub pilih kasih, Nabi Yakub tidak adil, hanya mengutamakan Nabi Yusuf saja ketimbang yang lain? Atau Nabi Yusuf dengan saudaranya sementara tidak memperhatikan anak-anaknya yang lain? Apakah benar seperti sangkaan saudara-saudara Yusuf? Ya kan, yang memicu mereka melakukan kejahatan karena itu kan, mereka memandang Yakub bapak mereka lebih mengistimewakan Yusuf ketimbang yang lain. Mereka tuduh bapak mereka pilih kasih, tidak adil. Karena sebab itulah muncul rencana jahat mereka. Nah, pertanyaannya, apakah begitu Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya tidak berlaku adil? Ya, maka jawabannya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Yakub pilih kasih atau tidak berlaku adil. Iya. Bahkan yang nampak, dan beliau seorang Nabi Yakub alaihissalam sayang kepada semua anak-anaknya. Iya, tetapi ya apa yang dirasakan oleh saudara Nabi Yusuf, yaitu perasaan mereka. Mereka menganggap seperti itu, merasa cemburu dengan Yusuf. Padahal pada hakikatnya tidak begitu. Nabi Yakub, beliau nabi, beliau tahu bagaimana berlaku adil kepada anak-anak. Beliau tahu untuk tidak boleh pilih kasih kepada anak-anak. Nah, beliau tahu itu. Cuman perasaan mereka, dan itu sudah dibawa oleh syaitan, sehingga memunculkan hal-hal yang demikian. Nah, atau kita katakan, ya mungkin bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu lebih memperhatikan Nabi Yusuf, tetapi ada alasannya. Kenapa? Karena Nabi Yusuf ini punya kelebihan dari saudara-saudara yang lain. Atau ada sebab yang membuat Nabi Yakub lebih memperhatikan Nabi Yusuf. Dan kalau memang seperti itu, maka itu dibolehkan. Orang tua berlaku seperti itu. Iya. Contoh misalnya ya, seorang punya 2 orang anak. Yang satunya cerdas, yang satunya kurang cerdas. Maka yang cerdas ini diberikan fasilitas supaya dia bisa mengembangkan kecerdasannya tersebut. Nah, yang seperti ini boleh karena memang ada sebab yang mendorong hal tersebut. Atau misalnya seorang bersaudara 4 orang misalnya. Iya. Kemudian salah satu dari 4 orang ini yang paling bungsu, yang paling kecil, kemudian sedang sakit. Maka akhirnya orang tuanya kan
lebih perhatian kepada yang sakit ini, kepada yang bungsu ini. Ya, digendong, dicium-cium, diobatin, lebih diperhatikan, ya kan? Kenapa? Karena ada alasan. Itu kan boleh yang seperti itu. Itu biasa. Ya namanya saja dia sedang sakit, paling bungsu lagi, ya kan? Ya mungkin perhatian orang tua lebih tertuju kepada si kecil ini ketimbang saudaranya yang lain yang sudah dewasa, yang sehat-sehat. Jelas ini? Nah, kalau alasannya seperti ini, benar Nabi Yusuf. Akan tetapi ya, tentunya memang kalau kita lihat ya, dan ini bisa dirasakan oleh orang tua yang punya anak. Ya, terkadang kan anak-anak kita itu satu sama lain saling cemburu, ya kan? Ketika yang satu disayang, yang lain akan cemburu. Itu kan nampak biasanya. Dan orang yang punya anak biasanya tahu hal tersebut. Ya, apalagi misalnya yang umurnya berdekatan misalnya. Nah, itu nampak misalnya ketika orang tuanya memperlakukan lebih istimewa, yang lain cemburu. Bisa jadi menangis, bisa bertengkar dan bisa berkelahi. Ya kan? Nah, seperti itu. Tetapi orang tua ketika punya alasan, hal tersebut dibenarkan. Nah ini yang wallahu alam terjadi juga pada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yakub lebih memperhatikan Nabi Yusuf. Kenapa? Ya karena ada alasannya. Beliau juga dari sisi umur lebih kecil daripada saudara-saudaranya yang lain. Ini kan wajar, terkadang orang tua itu lebih sayang kepada yang bungsu ketimbang yang lebih dewasa dari si bungsu ini, ya kan? Dan itu wajar. Nah, jelas ini. Jadi bukan artinya seseorang orang tua itu boleh pilih kasih sama anaknya. Asalnya apa? Tidak boleh. Ya, bagi kita para orang tua, ya, untuk tidak berlaku adil, harus berlaku adil, tidak boleh pilih kasih. Nah, tetapi di sini ya Yakub tidak seperti itu. Beliau punya alasan. Sehingga sangat jauh kalau kita katakan Nabi Yakub alaihissalam tidak adil dengan anak-anaknya. Beliau nabi, dan nabi itu orang adil. Kalau dikatakan tidak adil berarti zalim, dan ini mustahil ada pada seorang nabi. Iya, syariat kita juga memerintahkan untuk berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu memerintah untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Dan Allah menyatakan wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kamu berkata, maka berkatalah dengan keadilan, berucaplah dengan keadilan. Ini berlaku adillah walau kana dza qurba, walaupun kepada karib kerabat sendiri. Dan Allah juga menyatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi seperti itu ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Jadi Nabi Yakub alaihi salam juga bisa kita katakan, kalau dikatakan tidak adil, itu bukan tidak adil dalam hal pemberian. Kalau dalam hal pemberian itu berlaku adil. Tapi kalau dalam hal kecintaan, kecondongan hati, nah ini tentunya hal yang tidak bisa dipaksakan. Ya kan? Ini di luar kemampuan seseorang. Iya. Ini sampai Nabi dan Rasul pun tidak bisa mengatur suasana hatinya, kecintaannya kepada seseorang, walaupun itu kepada anak sendiri. Ya kan? Sampai Nabi SAW, Nabi punya beberapa orang istri, ya kan? Nabi berlaku adil, tetapi dalam hal kecintaan ada di antara istri-istri Nabi yang beliau lebih cintai ketimbang yang lainnya, dan itu tidak bisa diatur. Dan yang seperti itu di luar kemampuan, itu tidak dosa. Makanya ketika Nabi ditanya siapa istri beliau, manusia yang paling beliau cintai, Nabi berkata Aisyah. Yang paling aku cintai adalah Aisyah. Nah, dan itu diketahui oleh istri-istri yang lain bahwa Nabi itu sangat cinta sama Aisyah radhiyallahu anha.
Ya di samping Aisyah ini seorang wanita ya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian dia adalah anak dari Abu Bakar, orang yang dicintai dan sangat dekat dengan Nabi. Ya. Kemudian dia juga seorang wanita yang cerdas, Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi lebih cinta kepada Aisyah ketimbang istri yang lain. Tetapi dalam hal pemberian jatah bermalam, Nabi tetap berlaku adil. Nabi tetap berlaku adil di dalam hal tersebut. Nah, tetapi kalau dalam hal kecintaan tidak bisa. Nah, sama kalau itu pun terjadi pada orang tua terhadap anak-anak mereka. Ya kan? Mungkin orang tua punya beberapa orang anak. Mungkin dari anak-anaknya ada yang lebih dia sayang ketimbang yang lainnya. Itu wajar yang seperti itu. Itu tidak bisa dipaksakan. Seorang misalnya lebih sayang sama anaknya yang paling bungsu, atau mungkin sebaliknya pada anaknya yang paling sulung. Nah, ya kecondongan hati itu tidak bisa dipaksakan selama dia masih berlaku adil di dalam hak-hak pemberian. Beda kalau misalnya ya, dan itu dilarang di dalam agama, memang pilih kasih ya, yang satu diberi, yang lain betul-betul tidak diberi. Yang satu diperhatikan, yang satu ditelantarkan. Nah, ini betul-betul dilarang di dalam agama. Ini baru pilih kasih. Ini baru tidak adil. Jadi ikhwani fiddin, di dalam kisah ini kita dapat faedah bahwa orang tua itu memang harus berlaku adil sama anak-anaknya. Tidak boleh pilih kasih. Karena apa? Kalau sudah pilih kasih akan memunculkan persengketaan. Lihat saudaranya Nabi Yusuf, sekalipun mereka keliru di dalam memandang hal tersebut, mereka salah di dalam memandang dan menuduh Nabi Yakub tidak adil, ya pilih kasih. Tetapi ya yang namanya persaingan itu terjadi. Yang namanya persaingan itu terjadi. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka dengan adanya sikap tidak adil ya, itu dapat memunculkan permusuhan, kebencian, bahkan di antara anak-anak, di antara sesama saudara, di antara kerabat ya. Maka sekali lagi tidak boleh untuk berlaku tidak adil. Iya. Dalam hal pemberian terutama, tidak boleh seorang bapak mengistimewakan pemberian kepada satu anak, tidak yang lain. Makanya dalam kisah Nu'man bin Bashir itu, bapaknya Nu'man yaitu Bashir itu punya beberapa orang anak. Tetapi Bashir mengistimewakan Nu'man, maka dia memberi suatu pemberian kepada Nu'man. Maka Nabi tahu hal tersebut. Nabi tanya, apakah semua anakmu kau beri juga seperti ini? Kata Bashir, tidak ya Rasulullah, aku hanya beri kepada Nu'man. Kata Nabi, jangan kau jadikan aku bersaksi untuk suatu kezaliman. Menunjukkan apa? Itu keliru, tidak boleh. Seorang bapak misalnya hanya memberi kepada satu anak, tidak kepada yang lain. Itu tidak boleh. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka Nabi SAW melarang hal tersebut. Iya, Nabi bersabda bagaimana? I'dilu baina auladikum. Berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Yani dalam pemberian. Dalam masalah apa? Pemberian. Bukan dalam hal kasih sayang, cinta. Ya, kalau cinta terkadang seorang mungkin lebih condong kepada satu anak, tidak kepada anak yang lain. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Maka ini dari pelajaran yang kita bisa ambil. Kemudian di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Qalu, mereka berkata, yakni saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, ya abana, wahai bapak kami. Mereka panggil Nabi Yakub bapak mereka. Ma laka la ta'manna ala Yusuf. Mengapa engkau tidak mempercayakan kepada kami terhadap Nabi Yusuf? Wa inna lahu lanasihun. Dan sesungguhnya kami betul-betul akan memberikan kebaikan kepadanya.
akan mencurahkan kebaikan kepadanya. Iya. Nah ini apa namanya, mereka mulai merayu bapak mereka setelah mereka bersepakat dengan tujuan yang sama untuk menjauhkan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub, memisahkan Nabi Yusuf dengan bapaknya Nabi Yakub. Mereka sepakat untuk membuang Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, maka mereka pun mulai merayu Nabi Yakub bapak mereka supaya apa? Membiarkan mereka untuk bersama Nabi Yusuf keluar dari rumah. Nah, maka mereka mengatakan kepada bapak mereka Nabi Yakub, "Malaka la ta'manna ala Yusuf?" Wahai bapak kami, mengapa kau tidak mempercayakan Nabi Yusuf kepada kami? Mengapa? Nah, ini ucapan ini menunjukkan bahwa sebelumnya mereka sudah mengusahakan hal tersebut. Mereka sudah berulang-ulang meminta hal tersebut. Tetapi Nabi Yakub bapak mereka selalu menolak mereka. Iya. Nah, makanya mereka ucapkan kalimat ini, "Mengapa wahai bapak kami engkau tidak mempercayakan Yusuf kepada kami?" Iya. Maka mereka berusaha di sini untuk merayu Nabi Yakub, membujuk Nabi Yakub. Iya. Supaya dibiarkan bersama Nabi Yusuf. Dengan alasan apa? Ya. Dengan alasan bahwa engkau adalah bapak kami, ya kan? Dan tidak mungkin kami saudaranya Yusuf mencelakai Yusuf. Ya, Yusuf ini kan saudara kami. Tidak mungkinlah kami mau mencelakai Nabi Yusuf. Tidak mungkin. Bahkan kami akan jaga, kami akan lindungi, ya. Dan mereka kuatkan dengan hal tersebut dengan apa? Ucapan mereka, "Wa inna lahu lanasihun." Dan sesungguhnya kami, ini mereka sebutkan dengan kalimat penegas, inna. Inna itu harfu taukid, untuk menegaskan sungguh. Iya. Kemudian ada lam taukid juga. Wa inna lahu lanasihun. Lanasihun. Lam di situ pada kata lanasihun itu lam taukid yang juga berfungsi untuk menegaskan. Sungguh betul-betul. Mereka kasih penekanan seperti itu. Lanasihun, kami akan menginginkan memberikan kebaikan kepada Yusuf saudara kami. Dan kata nasihun dalam bahasa Arab itu isim fa'il yang memberikan faedah istimrar. Yani kami akan terus-menerus memperhatikan, fokus memberikan kebaikan kepada Yusuf. Jangan khawatir wahai bapak kami. Lihat ya, bagaimana bujukan mereka ya kepada bapak mereka supaya apa? Mengizinkan mereka untuk membawa Nabi Yusuf. Nah, kami tidak mungkinlah mencelakai saudara kami sendiri, kata mereka. Kami ini orang yang penuh belas kasihan kepada Yakub, kepada Yusuf. Kami akan perhatikan dia. Kami akan berikan hal yang terbaik kepada Yusuf. Ini alasan saudara-saudara Nabi Yusuf. Nah, maka di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun." Ini masih ucapan mereka. Kata saudara Nabi Yusuf, "Arsilhu ma'ana." Iya. Biarkanlah dia Yusuf bersama kami besok. Biarkan dia, artinya lepaskan dia bersama kami wahai bapak kami. Iya. Nanti besok yarta' wa yal'ab, dia bisa bersenang-senang, dia bisa makan enak, dia bisa bermain. Wa inna lahu lahafidhun. Dan sesungguhnya kami akan menjaga Yusuf. Betul-betul akan menjaga Yusuf. Perhatikan, mereka ulangi lagi nun taukidnya, inna, sesungguhnya kami, lahafidhun, lam di situ lam taukid lagi. Sungguh betul-betul kami akan menjaganya. Iya. Perhatikan ikhwani fiddin, kalimat ini ketika mereka mengatakan kepada bapaknya arsilhu,
biarkanlah Yusuf itu ma'ana bersama kami. Ini menunjukkan bahwa Nabi Yakub itu sangat dekat sekali dengan Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yakub itu tidak pernah berpisah dengan Yusuf. Makanya mereka ungkapkan kalimat ini, biarkan dulu sebentar aja Nabi Yusuf itu berpisah dulu dengan kamu wahai bapak kami, biarkan dia bersama kami dulu. Nah, itu maksud mereka. Jadi Nabi Yakub ini sangat dekat betul dengan Nabi Yusuf. Nah, karena belas kasihan beliau kepada Yusuf. Nah, maka pada akhirnya dengan bujukan saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub pun dengan berat hati mengizinkan. Ya, karena kan itu kan tujuan mereka. Tujuan mereka merayu supaya Nabi Yakub mengizinkan mereka untuk membawa Yusuf. Iya. Dengan alasan-alasan yang mereka buat. Yusuf ya nanti akan senang, akan bahagia, dia bisa makan apa yang dia inginkan, dia bisa bermain di luar ketimbang di rumah terus. Ya, seakan-akan mereka ingin berucap seperti itu. Nah, maka Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, inni la yahzununi, qala inni la yahzununi an tadhhabu bi. Kata Nabi Yakub alaihissalam, inni sesungguhnya aku la yahzununi an tadhhabu bi, sesungguhnya kepergian kalian bersama Yusuf, membawa Yusuf, itu membuatku bersedih. Wa akhafu ay ya'kulahu dhi'b, aku takut Yusuf nanti akan dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun, sementara kalian lalai, tidak tahu tentang hal tersebut. Nah, subhanallah. Jadi di sini Nabi Yakub ya mengungkapkan dua alasan untuk berat hatinya beliau membiarkan Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Alasan pertama, beliau sangat sedih untuk berpisah dengan Yusuf, walaupun hanya sebentar. Ini beliau ingin isyaratkan bahwasanya beliau itu sangat sayang dengan Yusuf, dan beliau juga ingin beritahukan kepada saudara-saudaranya ini, kepada saudara-saudara Yusuf ini, kepada anak-anaknya, ya, bahwa anak yang baik, ya, ingin beliau isyaratkan, anak yang baik itu tentu tidak ingin membuat orang tuanya sedih, ya kan? Makanya beliau ungkapkan ini, sesungguhnya kalian pergi bersama Yusuf itu membuat aku sedih. Nah, anak yang baik kan tidak akan rela membuat bapaknya sedih. Nah, itu yang beliau ingin sampaikan kepada anak-anaknya ini. Iya. Kemudian alasan yang kedua, Nabi Yakub takut bahaya di luar sana. Nanti ada serigala yang memakan Nabi Yusuf. Sementara kalian tidak tahu akan hal itu. Kalian bisa jadi lalai akan hal tersebut. Karena Nabi Yusuf ketika itu masih kecil. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, Nabi Yusuf ketika dibawa oleh saudara-saudaranya ini mau dibuang, ketika itu umurnya 6 atau 7 tahun. 6 atau 7 tahun. Tapi dengan alasan ini saudara-saudara Yusuf tetap membantah bapaknya. Apa kata mereka? Lihat di ayat yang ke-14, Allah berfirman, qalu la in akalahu dhi'b. Mereka berkata, seandainya Yusuf dimakan oleh serigala, wa nahnu usbah, padahal jumlah kami lebih banyak, kami ada 10 orang, kami kuat, maka inna idzal la khasirun, sesungguhnya kami kalau demikian betul-betul orang yang rugi. Iya, ini kami betul-betul orang yang tidak tahu hak orang lain, apalagi hak saudara sendiri. Kami ini orang lemah. Iya. Ya, kalau kami seperti itu,
Ya tidak ada kebaikan kami, tidak ada yang bisa diharapkan dari kami. Kami ini tidak ada gunanya kalau begitu. Subhanallah. Nah, inilah alasan-alasan mereka, sampai pada akhirnya Nabi Yakub alaihissalam pun mengizinkan Yusuf untuk keluar bersama saudaranya. Maka ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, apa yang terjadi setelah Nabi Yusuf dibiarkan pergi bersama saudara-saudaranya? Nah, ini nanti insyaallah taala akan kita sebutkan ya kelanjutan kisahnya di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.